Hai, ketemu lagi dengan aku Santi Sitohang dari Santi Sitohang Vokal Studio, tempat penyanyi pemula belajar vokal. Teman-teman, kali ini aku ingin membagikan cara men-setting Zoom aplikasi supaya kamu yang berencana belajar online bersama dengan aku akan merasa nyaman dan mendapatkan semua pembelajaran dengan baik 100%. Bahkan kamu merasa kamu sedang ada di live concert karena audionya nanti pasti akan jernih, jelas, dan membuat kamu semangat untuk belajar terus ya. Tapi dengan catatan begini teman-teman, ya, belajar online ini memang kamu harus memiliki dua alat. Yang pertama adalah laptop atau PC, yang kedua kamu harus memakai sound card atau audio interface. Kalau nggak punya salah satu dari situ, tetap bisa jalan, cuma nggak maksimal. Tidak bisa pakai handphone juga, karena kalau pakai handphone atau pakai tab, ada feature audio setting yang di Zoom itu tidak muncul. Sebaiknya kamu persiapkan dulu dua alat ini. Yang pertama PC atau laptop, yang kedua adalah sound card atau audio interface dari berbagai merek ya, terserah kamu. Walaupun biasanya aku selalu merekomendasikan merek Maono AM200 ya, tapi karena aku pernah memakai sound card ini sangat simple, kualitasnya juga cukup bagus dan proper banget untuk kita bisa belajar online dengan baik. Jadi makanya saya merekomendasikan merek ini. Teman-teman, tapi kalau kamu punya merek yang lain, silahkan aja ya. Dari harga yang paling mahal sampai dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal, silahkan ya. Biar cara bekerjanya sami mawon atau sama aja. Oke, jadi itu ya teman-teman, settingan sound card kamu atau audio interface kamu ke komputer udah set properly. Dengan catatan itu ya. Jadi aku nggak mau bahas tentang masalah-masalahnya. Yang penting settingannya udah bener sampai ke komputer. Nah, baru kita akan cek apakah settingan itu udah bener atau enggak gitu ya. Kalau belum bener, dibenerin dulu. Aku ingin menyampaikan settingan audio di Zoom aplikasi yang terbaik itu seperti apa. Oke, kita mulai aja. Kita akan buka aplikasi Zoom-nya teman-teman sebentar ya. Nah, oke, kita akan tampilkan aplikasi Zoom-nya ya teman-teman ya. Oke, kita akan muncul sebelum layar Zoom-nya itu muncul. Ini akan masuk, dibuka dulu ya. Ini ada beberapa schedule, jadi aku buka yang vocal class. Kamu yang belum pernah pakai Zoom, nah tampilannya seperti ini. Kita gedein dulu layarnya. Nah, kalau di situ muncul Santi Sitohang Vokal Studio itu karena memang videonya aku nggak onin. Sekarang aku onin ya videonya nih. Ada icon video di sini. Ini kan ada tanda merah garis, berarti memang videonya nggak muncul. Aku tutup. Nah, di laptop kamu ya atau di PC kamu pasti ada kamera ya di situ ya. Kalau kamu pakai webcam atau pakai kamera yang lain juga boleh, tapi yang kita pakai kamera bawaan yang dari PC atau komputer kamu. Nah, kalau ada tanda merah berarti videonya nggak muncul. Kalau tanda merahnya kita hilangin itu dengan cara mengklik. Nah, ini muncul wajah aku di sini gitu. Nanti muncul wajah kamu juga ya. Karena aku nggak ada teman di sini, hanya satu, jadi yang muncul layar besar satu kotak aja. Tapi kalau misalnya nanti kamu muncul jadi ada dua kotak gitu ya. Oke, supaya aku nggak bikin, boleh aja kali ya, nggak apa-apa deh videonya di-onin aja ya. Oke, kamu lihat ke bagian bawah layar di sebelah kiri kamu ya. Di sebelah kiri kamu. Atau mungkin kalau kamu lagi nonton berarti di sebelah kanan. Lihat ini aku kasih kursor aku di sini di bawah ya. Ada tanda icon mikrofon dan ada icon video. Nah, kita masuk ke icon mikrofon. Di sini kita akan cek settingannya dan kita akan atur settingannya yang terbaik supaya nanti audio yang dihasilkan, baik suara dari aku sebagai pengajar atau kamu sebagai uh, uh, murid, itu suaranya akan jernih. Kita klik tanda panah yang ada di sini. Nah, di sini ada 3 kotak. 1, 2, 3. Kotak yang pertama adalah select microphone ya.
Yang kedua ada select speaker, dan yang ketiga test speaker dan microphone. Nah, untuk bagian test speaker dan microphone mungkin aku tidak akan bisa maksudnya menampilkannya karena audionya bukan keluar dari Zoom-nya, ini ada dari video yang lain ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke select microphone. Di kotak pertama ini, mikrofon ini maksudnya apakah memakai mikrofon yang ada dari komputernya, atau built-in microphone itu berarti dari komputernya, atau pakai yang lain. Nah, karena kamu pakai sound card ya, nanti kan mikrofonnya masuk dari sound card-nya atau audio interface-nya. Nah, pasti akan muncul di situ merek dari sound card atau audio interface-nya. Seperti aku, nah yang ini ya teman-temannya yang warna biru, ada checklist di sini. Merek audio interface yang aku pakai adalah Scarlett 2E2 4th Gen ya. Berarti mikrofon aku yang aku pakai itu melalui audio interface itu gitu. Nah, kalau itu udah muncul berarti udah benar. Yang kedua, kita cek select speakernya. Nah, karena aku juga pakai Scarlett, jadi makanya speakernya itu pun keluarnya dari atau melalui Scarlett 2E2 4th Gen. Sama, jadi merek sound card kamu atau audio interface kamu itu apa gitu ya, harus muncul ada di situ. Jadi semua microphone, speaker, music, nanti semua melalui sound card ini gitu. Karena sound card ini yang akan membuat suara audio kita itu stable, clear, jelas seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk tes speakernya sebenarnya gampang aja. Apakah audionya akan terdengar oleh kita dan oleh receiver yang penerima ya. Ini kita cek aja. Nah, kamu ngomong, nah di sini kan kalau aku ngomong di sini ada tetet, nah ada namanya ya, tandanya dia bergerak-gerak ya. Kalau ini nggak bergerak-gerak berarti ada yang salah juga gitu. Nah, kalau karena aku nggak pakai headset yang dari audio interface, aku pakai video kamera yang lain, jadi audionya nggak muncul. Tapi tandanya udah ada, ini aku ngomong dia bergerak-gerak. Nah, kalau udah benar kita checklist yes. Lalu untuk ini juga sama, inputnya apakah udah benar atau enggak, suaranya masuk apa enggak. Nah, ini juga bergerak-gerak ya. Sebenarnya kalau kita dengar lewat headset yang dari audio interface-nya sih dia ada suara aku kedengeran gitu ke ke telinga, atau dia keluar dan terdengar. Nah, cuman karena ini pakai screen recording jadi nggak terdengar ya teman-teman. Jadi kalau dia udah bergerak-gerak dia udah bener. Oke, kita kasih yes aja. Nah, oke, and test. Oke teman-teman, itu settingan yang pertama. Nah, kita akan masuk ke settingan yang lebih dalam, yaitu ke nih, audio setting. Nah, oke. Kita lihat di bagian audionya. Teman-teman, nah yang pertama yang harus dicek adalah test speakernya ya teman-teman nih. Test speaker di sebelah kanannya harus tetap pakai sound card atau audio interface kamu mereknya. Kalau nggak ada, coba cek di sini. Nah, kalau ada, checklist ya, jadi dia masuk itu. Yang kedua, cek mikrofon. Untuk yang kotak-kotak ini dibiarkan aja dulu ya, nggak usah di checklist apa-apa, dikosongkan aja. Lalu mikrofon, sama mikrofon juga harus melalui Scarlett 2E2 ya. Kalau nggak ada, coba cek di sini, checklist. Nah, yang ketiga, nah entah sebelum masuk ke yang lain-lain, kita coba tes speakernya dulu ya. Cek 1 2 3, cek 1 1 2 3. Nah, coba didengar di sini, dia kan ada pergerakan ya teman-teman ya. Berarti udah benar. Kita stop. Lalu tes mic-nya juga sama. Tes mic, cek 1 2. Nah, dia merecord ya suara yang ditimbulkan. Kalau benar, dia akan keluar sendiri. Suara
terdengar ya. Oke, kalau misalnya nggak ada suara berarti ada yang salah. Kita lanjut settingan yang lain, yang zoom background biarkan saja, personalized audio isolation biarkan saja. Kita masuk ke original sound for musician. Ada beberapa kotak yang harus kita perhatikan, ya kan? Nah, ini high fidelity music mode, kosongkan. Echo cancellationsnya di checklist, stereo audionya dikosongkan. Oke, lalu kalau ada di sini live performance audio, ini kosongkan aja. Nah, untuk volume kalian boleh aturin ya, boleh lebih besar ya, kita pakai yang balance aja di tengah-tengah. Oke. Nah, lalu di bawahnya ini yang terakhir ya teman-teman ya. Ada satu kotak automatically join komputer ya, kita iniin. Yang kedua mute my mic when joining ya, terserah kamu, tapi nanti harus ini sih aku dibiarkan aja. Press and hold space key temporal unmute ya, aku kasih checklist di sini. Play sound when muting and unmuting mic audible only to you. Ini pribadi terserah. Sync buttons on headset ya. Jadi ini aja ya teman-teman yang yang perlu disetting dengan benar. Sekali lagi kita cek test speakernya harus merek audio interface atau sound card kamu. Lalu mikrofonnya juga harus melalui sound card atau audio interface kamu. Lalu ke audio profilnya yang perlu diperhatikan di bagian original sound for musician. Yang lain biarkan kecuali echo cancellations-nya di checklist. Lalu udah, yang lainnya udah begitu aja. Cukup sampai di situ. Kalau semuanya udah set, kita tutup. Oke. Nah, sekarang kita lihat di bagian kanan saya ya. Di bagian kanan saya tuh di sini ada nih original sound for musician. Nah, ini sebagai finishingnya. Oke. Kalau ini tidak di-on-in, suara tetap akan ada, bagus, tapi waktu ada suara musik dengan suara kita digabungin, ada salah satu akan hilang, entah suara musiknya, entah suara kitanya. Jadi supaya nanti kan kalau belajar vokal itu kan kita akan memakai musik ya, gitu. Jadi supaya dua-duanya terdengar dengan jelas dan balance, maka original sound for musician-nya di-on-in. Nah, gitu. Oke. Ya, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian berencana untuk belajar online dengan aku, jangan takut dan jangan ragu lagi, karena kalau settingannya udah bener, settingan audionya di Zoom-nya udah bener, udah, kita udah belajar, mulai aja. Mungkin ada kendala kalau kita belajar online, kendalanya kalau internetnya nggak bagus aja ya. Tapi kalau internetnya lancar, everything is very smooth, dan bahkan kamu belajar online kamu berasa konser sendiri loh gitu, karena kamu bisa bernyanyi pakai musik dengan suara kamu yang terdengar lebih enak karena ada langsung di telinga kamu. Jangan ragu untuk mendaftar. Kalau kamu mau berencana belajar bersama dengan aku, langsung aja kontak aku di 0818218765. Belajar di Santi Sitohang Vokal Studio karena ini adalah tempat penyanyi pemula belajar vokal. Kamu yang merasa belum pernah belajar vokal, aku nggak ngerti not, aku nggak pernah bernyanyi, nada-nada aku fals gitu ya. Aduh, suara aku jelek banget, bla 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 bla. Udah, langsung aja daftar cepet-cepet. Mumpung kamu punya waktu, punya budget juga, langsung aja, umur nggak jadi masalah ya. Yang penting nanti belajar komitmen dengan baik, kamu akan merasakan hasil pembelajarannya. Ada banyak manfaat yang kamu akan dapat pada saat kamu belajar bernyanyi dengan benar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. See you. Jangan lupa subscribe, like, and share. God bless you all. Happy singing, happy learning. Bye.